Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lewis Horror. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Dendam Kematian Janda Jemu. Cerita ini ditulis oleh Kak Ran Writer. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profile yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Jadi temanmu satu yang belum diincar oleh Mirna? Tanya Pak Soleh. Iya Pak, sisa Parjo saja. Kalau Jarwo, saya rasa ia meninggal juga akibat ulah Mirna. Sebab beberapa kali penampakan pocong yang ternyata adalah Jarwo mengganggu saya. Jelas Baskoro tertunduk lesu. Dewi, apa kamu tidak ingin memberi kesempatan kedua untuk suamimu bertobat? Jika tidak, saat ini Abah akan menghubungi polisi dan menyerahkan Baskoro pada mereka untuk diadili. Tapi jika kau masih memberinya kesempatan untuk bertobat, maka lebih baik kita rahasiakan saja dulu hal ini, ujar Abah Soleh menatap semua orang di ruangan itu. Lama Dewi terdiam mencerna ucapan Abah Soleh. Dalam hatinya ia sangat mencintai suaminya, namun rasa kecewanya juga tak kalah besar. Ini bukan tentang pengkhianatan semata, ini tentang hal lain yang sudah dikategorikan sangat keji. Jika Dewi memberinya kesempatan, Abah akan memberi perlindungan untuk kalian satu keluarga agar tidak diganggu oleh Mirna. Tapi dengan syarat, Baskoro harus benar-benar bertaubat, minta pengampunan pada Allah, dan berserah diri kepadanya, ungkap Abah Soleh memberi wejangan. Sedangkan di lain tempat, kini di rumah barunya yang ada di desa Balai Asri, Nando kini tengah melakukan sebuah ritual. Ia harus mencari satu tumbal untuk ia jadikan makanan pada makhluk bernama Mariaban. Mariaban adalah jenis makhluk yang bisa memenuhi segala kemauan tuannya, asalkan ia memberi makan Mariaban tersebut, yaitu satu tumbal nyawa. Ini sudah memasuki bulan ketiga, dan Nando belum mendapatkan satu tumbal untuk ia berikan pada Mariaban. Terakhir ia memberi adalah saat pekerja konstruksinya tewas akibat kecelakaan kerja. Siapa yang harus aku tumbalkan lagi? Aku menyukai gadis penjual jamu itu. Tapi, apa kekasihnya saja yang menjadi tumbalku? Tidak. Aku jangan mengambil tumbal dari wilayah desa ini. Bisa berbahaya. Gumam Nando seorang diri. Untuk sementara, aku gunakan pekerja proyek saja lagi, daripada aku dimakan oleh Mariabanku sendiri, kekeh Nando. Lalu, ia pun melakukan ritualnya itu di tengah malam hari. Energi yang dilakukan oleh Nando menarik perhatian para makhluk tak kasat mata lainnya, tak terkecuali Mirna. Bahkan Jarwo pun merasa terpanggil dengan aktivitas ritual tersebut. Tubuh Mirna terhempas ke belakang hingga membuatnya hampir saja terjerembab ke tanah. Seolah ada perlindungan yang sangat kuat melarang makhluk seperti Mirna untuk datang ke sana. Ada apa dengan rumah ini? Kenapa kita tidak bisa memasukinya? Ucap Mirna meringis. Sepertinya ia sedang melakukan ritual pemanggilan setan. Aku baru mengetahuinya makhluk ini ternyata bukan berasal dari tanah Jawa, sambung sosok hitam besar yang ada di samping Mirna. Mungkin kekuatan kalian saja yang tidak bisa, makanya kalian tidak sanggup untuk masuk ke dalam rumah itu. Lihatlah, aku akan masuk ke dalam rumah itu dengan mudah, ejeknya Pelet. Baru saja ia akan mendekat dan tak sengaja menyentuh perlindungan rumah itu, tubuhnya Pelet justru terhempas jauh ke belakang, hingga tongkat saktinya pun tak mampu menahan serangan secara tiba-tiba. Rasain nenek tua, udah jadi nenek-nenek saja belagu. Aku saja masih muda juga terpental, apalagi kamu, nenek tua, kekeh Mirna. Diam kamu, kuntilanak sialan, jualan jamu aja sana, umpat Nyi Pelet. Nanti saya kasih Nyi Pelet jamu gratis, biar gak bakal badannya, ujar Mirna lagi. Sepertinya kita harus mengatakan pada Tuan penguasa kegelapan di kaki gunung, ujar sosok hitam itu, kini memulai memanggil iblis berkepala kerbau itu. Sementara Jarwo, ia hanya diam saja. Apalah daya sebagai pocong, tak bisa berbuat apapun selain terbang melayang di udara. Tangan dan kakinya terikat, mulutnya juga susah untuk digerakkan.
Alhasil, ia hanya bisa mengamati hal yang terjadi. Tak berapa lama kemudian, sosok iblis yang dipanggil oleh genderuwo tadi pun tiba. Pasukan tentara iblis sebanyak puluhan dengan berbagai macam aneka kepala kini hadir di sana. "Ada keperluan apa kamu memanggil kami, Tuan Bulu?" tanya salah satu tentara iblis. "Lihatlah, kami merasa ada energi yang kuat dari rumah itu. Sepertinya ia sedang mencari tumbal, tapi kami tidak bisa memasukinya," jelas sosok hitam itu. Lalu para iblis itu menundukkan kepalanya sebagai bentuk ingin bertanya pada raja penguasa kegelapan. Tak berapa lama, mereka kembali menaikkan kepala kerbau mereka ke atas. "Jangan ikut campur dengan urusan manusia yang tinggal di tempat ini," ungkap sang iblis. "Mengapa tak boleh?" tanya Mirna penasaran. "Karena mereka sangat kuat. Mereka berasal dari tanah jauh di Kalimantan. Jangan bermain api dengannya. Raja penguasa kegelapan saja tak ingin berhubungan dengan makhluk itu," ujar sang iblis menatap tajam pada Mirna. "Terima kasih. Sampai jumpa kembali," usir sosok hitam pada kepala tentara penguasa kegelapan. Setelahnya, semua makhluk tak kasat mata itu pergi meninggalkan rumah Nando. Sedangkan Nando yang berada di dalam rumahnya tentu saja mendengar apa yang diucapkan oleh makhluk lain desa Balai Asri ini. "Kalian pikir bisa mengusikku?" ejek Nando. "Aku akan menjadi penguasa di kampung ini. Aku akan mulai melakukan pencarian tumbal sebentar lagi dari desa ini juga, agar aku semakin kaya raya. Dan tentu saja semua wanita akan tunduk dan takluk kepadaku," ucap Nando. "Mariaban, tunggu saja. Kau akan menikmati indahnya makananmu dari desa ini. Bahkan aku juga akan mencari dari tempat asal kita," gumam Nando menatap wajah gadis yang baru saja ia sukai. Sedangkan di lain tempat, lama Dewi terisak dan dia memikirkan jawaban mengenai kehidupan rumah tangganya di masa depan. Ia masih sangat mencintai sosok Baskoro, lelaki yang ia cintai sejak di bangku SMA. Menikahi Baskoro adalah hal yang paling membuat Dewi bahagia. Namun kini, semua kebahagiaan itu seolah sirna. Namun, ada banyak hal dipertimbangkan yang membuat Dewi harus berpikir dua kali, entah itu memaafkan Baskoro atau melepaskannya dengan memilih perceraian. "Kita bercerai saja, Kang," ucap Dewi pelan. "Tidak, jangan, Bu," teriak Rani yang sejak tadi mendengar semua pertikaian antara ibu dan bapaknya. "Rani," lirik Dewi dan Baskoro bersamaan. "Aku gak mau bapak dan ibu bercerai. Aku sama siapa nanti? Aku gak mau punya orang tua yang berpisah. Aku gak mau," teriak Rani histeris. "Sayang, ibu gak bisa sama bapak lagi," pucuk Dewi pada putri semata wayangnya. "Bu, kasih kesempatan buat bapak, Bu. Bapak pasti bisa berubah. Allah saja maha pengampun, Bu," isak Rani pada ibunya. Sebenarnya Rani juga sama kecewanya dengan Dewi. Namun apalah daya, ia juga menyayangi Baskoro. Terlebih lagi, ia akan malu jika statusnya sebagai anak broken home. Ibunya menjadi janda, ia sungguh malu. Ia ingin terlibat sebagai anak yang hadir di keluarga yang harmonis dan bahagia. "Tapi nak," ucapan Dewi terpotong kala Rani mengancamnya. "Kalau ibu maksa cerai, Rani pilih tinggal sama bapak aja. Rani gak mau sama ibu," ancam Rani membuat Dewi terkejut. "Rani," lirik Baskoro. Ia tidak tahu jika ini hanyalah ancaman semata. Justru Rani sebenarnya tidak ingin jauh dari ibunya. "Baiklah, ibu tidak akan bercerai dengan bapakmu, asal dia benar bertaubat, minta pengampunan sama Allah, dan harus terima hukumannya yang akan membalas semua perbuatannya," ucap Dewi bernegosiasi. "Terima kasih, Dewi. Terima kasih," ucap Baskoro mencoba menggapai tangan Dewi. Dengan terpaksa, Dewi membiarkan tangannya disentuh oleh suaminya. Padahal dalam hatinya ia sudah tidak sudi lagi bersentuhan dengan Baskoro. Kemudian, Abah Soleh mulai membacakan ayat suci Al-Quran dengan sebuah air mineral di tangan kanannya. Ia meminta ketiganya meminum air ini dan menyiramkan di keliling rumah mereka. "Semoga dengan ini dia tidak mengganggu dirimu lagi. Tapi dengan syarat kalian di dalam rumah itu benar harus bertaubat, sholat dan mengaji, agar rumah kalian dan diri kalian dilindungi oleh Allah dari makhluk seperti itu dimanapun berada," ucap Abah Soleh dan diangguki oleh ketiganya.
Kembali ke Parjo. Sedangkan Parjo, kini ia semakin tidak karuan. Ucapan Mirna kala itu terus terngiang-ngiang di telinganya. Bayangan jika Sari akan mendapatkan hal serupa dengan Mirna sontak membuatnya sangat takut. "Siapa di sana?" teriak Parjo kesal karena ia terkejut. "Desi, itu kamu?" teriak Parjo lagi, merasa seperti ada yang berjalan perlahan. Sedangkan istrinya kini tengah berada di rumah Pak RT bersama Sari. Di rumah Pak RT sedang diadakan arisan RT. Siapa sih, ganggu aja?" bentak Parjo langsung beranjak dari kamarnya menuju ruang tengah. Dilihatnya sosok putih dengan rambut yang panjang tengah duduk membelakangi Parjo. Bau amis serta bau jamu kini kembali menyeruak di hidung Parjo. Kamu siapa?" tanya Parjo tergagap. Ia berjalan mundur dengan pelan, mencoba mengambil wewangian yang diberikan oleh Mbak Surip beberapa waktu yang lalu. "Mirna, pergi kamu dari sini. Jangan ganggu saya," teriak Parjo mulai ketakutan. Mirna pun mendekat ke arah Parjo dan memperlihatkan bentuk aslinya di depan Parjo. Perutnya sudah berisi begitu banyak belatung. Begitu juga dalam area kewanitaannya yang sudah tidak berbentuk lagi. "Kau harus mati, Parjo," desis Mirna. Tidak, pergi kamu dari sini, Mirna. Pergi," teriak Parjo. Lalu Mirna mendekat dan mulai memanjangkan sebelah tangannya. Lalu ia putar kemaluan milik Parjo kencang. Teriak Parjo saat merasakan pusakanya diputar oleh Mirna. Setelahnya, kuku panjang dan hitam milik Mirna kini berkemulai manja di wajah hingga ke tubuhnya. Namun saat tiba kembali di wajah Parjo, Mirna pun langsung mencakar kedua pipi Parjo menggunakan kedua tangannya dengan masing-masing dikejari. Sakit, hentikan ini, Mirna," teriak Parjo merasakan aliran darah mengalir di pipinya. Kemudian cakaran demi cakaran Mirna berikan ke seluruh tubuh Parjo tanpa henti. Arwah Mirna seolah memang ingin membalaskan dendamnya kali ini. Namun sejenak ia merubah kembali pemikirannya untuk menghabisi nyawa Parjo. Untuk saat ini ia lebih memilih menyiksa Parjo seperti ini, dan ia akan membuat Parjo mengakui semua kesalahan di depan warga desa. Teriak Parjo kalau mendengar pergelangan tangannya seketika patah ketika Mirna memegangnya erat. "Mau jamu, Parjo? Aku akan memberikanmu jamu sehat agar tanganmu tidak lagi sakit," ucap Mirna. Lalu ia benar membuat jamu untuk Parjo, lalu mengaduknya menggunakan tangannya dengan jari yang hitam dan runcing itu. "Tidak, pergi kamu, Mirna. Saya tidak mau minum itu. Pergi," teriak Parjo histeris. Mirna pun mendekat ke arah Parjo dan seketika duduk di atas perutnya, membuka mulut Parjo dengan paksaan dan memasukkan cairannya ia sebut sebagai jamu itu, yang ternyata adalah darah dicampur dengan nanah. Tak hanya sampai di situ, Mirna pun kini menjulurkan lidahnya yang panjang dan memasukkannya secara paksa ke dalam mulut Parjo. Entah apa yang dimasukkannya ke dalam mulut Parjo, yang jelas itu membuat Parjo terbelalak. Mirna pun membuat Parjo menjadi kaku dan tak bisa bergerak sedikit pun. Ingin menjerit namun ia tak bisa, sebab mulutnya kini hanya ternganga dan tak bisa dikatupkan lagi. "Kau akan menunggu ajalmu dengan cara seperti ini, Parjo. Aku akan membiarkan kau bicara jika saat itu kau sudah ingin mengakui semua perbuatanmu pada warga desa," desis Mirna. Lalu sosok itu menghilang begitu saja meninggalkan Parjo yang terbujur kaku dengan mata yang hanya bisa berkedip pelan. Jiwanya seolah meminta segera pergi dari jasadnya, namun jiwa itu tak bisa pergi begitu saja. Tak berapa lama kemudian, Desi pulang bersama Rani. Mereka terkejut melihat rumah yang berantakan dan berserakan seperti rumah yang kemalingan. Berlari secepat mungkin ke arah kamar tidur mereka, takut jika perhiasan mereka sudah raib dikondol oleh maling. Saat masuk ke dalam kamarnya, Desi terkejut bukan main melihat keadaan suaminya yang terbujur kaku seperti mayat hidup. Aroma busuk menyeruak dari mulut Parjo hingga membuat Desi dan Sari mual. Keduanya berlari ke kamar mandi
dan memuntahkan isi perutnya. Bagaimana tidak, mereka melihat ada belatung yang berjalan di atas tubuh Parjo yang penuh luka itu. Akang kenapa?" teriak dan isak Desi saat kembali masuk ke dalam kamarnya, mencoba menahan semua rasa mualnya. "Astagfirullah, Akang." Desi dan Rani terkejut ketika melihat Parjo kejang dengan posisi tubuh yang kaku itu. Matanya melotot dengan mulut terbuka. Bahkan kini bola matanya hanya terlihat memutih. Pupil mata hitamnya seolah hilang begitu saja. Akang kenapa?" jerit Desi, tidak sanggup melihat kondisi suaminya. "Bu, Bapak kenapa, Bu?" tangis Sari yang sangat ketakutan melihat bentuk bapaknya. Lalu dari dalam mulut Parjo menyembur darah dan nanah yang tadi Mirna masukkan ke dalam mulutnya. Setelahnya tubuhnya sedikit terangkat dan di saat yang bersamaan setelah tubuhnya terangkat dengan sendirinya hingga mencapai plafon kamarnya, tubuhnya terhempas begitu saja ke lantai dan mengeluarkan suara patahan yang renyah dari tubuh Parjo. "Bapak!" jerit Desi dan Sari bersamaan. Lalu Parjo masih terdiam dengan posisi yang sama. Dalam hatinya ia menjerit ingin sekali nyawanya segera dicabut oleh Yang Maha Kuasa, sebab ia sudah tak sanggup lagi menanggung siksaan ini. Setelahnya Desi dan Sari tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ingin mengangkat tubuh Parjo pun mereka berdua tak sanggup. Terlebih aroma tubuh serta belatung yang begitu banyak berjalan di tubuh Parjo. Keduanya memutuskan untuk tidur di kamar Sari. Bukan tak peduli, hanya saja mereka juga takut melihat keadaan suami dan bapaknya itu. Keesokan harinya, Desi dan Sari berniat melihat Parjo di kamar utama. Saat memasuki kamar, alangkah terkejut keduanya melihat tubuh Parjo sudah kembali di atas kasur. Keduanya pun mendekat, mengira jika Parjo sudah bisa bergerak. Namun gestur tubuhnya masih kaku dengan mulut yang menganga dan mata yang melotot. Dengan sekuat tenaga Desi mengambil air dan membersihkan tubuh suaminya dengan air hangat, menggunakan masker 3 lapis agar ia tidak mual saat melihat suaminya yang sudah tidak seperti manusia pada umumnya. "Kang, apa yang sudah kamu perbuat hingga kamu mendapat asap seperti ini?" isak Desi sambil membersihkan wajah tampan suaminya. "Bapak, mintalah pengampunan dari Allah, Pak. Ini semua atas izin Allah, Bapak menerima cobaan ini," isak Sari yang membersihkan kaki Parjo. "Kang, apa ini semua ada hubungannya dengan Mirna? Jawablah, Kang. Sejak kematian Mirna berlalu banyak hal mistis yang terjadi di rumah ini. Dan kamu, Kang, jujurlah kepadaku, pada istrimu ini." "Kang Parjo," jerit Desi tak tertahankan lagi. "Udah, Bu, jangan ditekan Bapak dengan pertanyaan Ibu. Kita doakan saja Bapak bisa bicara lagi. Apapun yang terjadi, kita bantu Bapak, Bu," imbu Sari menenangkan Desi. Setelah selesai membersihkan tubuh Parjo, keduanya keluar dari kamar itu dan memulai aktivitas seperti biasa. Malam nanti adalah malam perayaan pernikahan anak Pak Kades. Semua persiapan untuk acara nanti malam juga ikut Desi dan Sari mengerjakannya. "Kang, saya sama Sari mau pergi dulu ya. Ada acara hajatan pernikahan anak Pak Kades di balai desa. Saya sama Sari jadi salah satu panitia. Kita akan pulang malam nantinya," pamit Desi di telinga suaminya. Sementara Parjo dalam hatinya menjerit, memohon ampun dan meminta agar Desi tidak meninggalkannya seorang diri. Dirinya terlalu takut bertemu dengan Mirna. Namun, apalah daya, menggerakkan kaki dan tangannya saja ia tak mampu. Dan kini, tinggallah Parjo seorang diri di dalam rumahnya. Ketakutan pun mulai melanda dirinya. Padahal waktu itu masih menunjukkan jam 1 siang. Sekuat tenaga ia meminta perlindungan pada Allah. Berharap ia tidak akan diganggu oleh Mirna lagi. Berharap yang ia jumpai lagi adalah malaikat Israel saja, agar bisa mencabut nyawanya. Bukanlah arwah Mirna yang menghantuinya. Acara hajatan itu pun berlangsung meriah. Para warga menikmati pesta rakyat yang diadakan oleh Pak Kepala Desa itu di Desa Balai Asri dan Serumpun Sejati. Kedua desa ini melakukan pesta rakyat yang teramat meriah. "Desi, suami kamu mana? Udah dari tadi nggak kelihatan," tanya Pak RT mencari keberadaan Parjo yang biasanya menjadi ketua panitia acara. Pak, Kang Parjo sakit, Pak, nggak bisa hadir di sini," jawab Desi gugup. "Kamu teh kenapa gugup? Saya yang nanya ini, manusia, bukan arwah Mirna," gagah Pak RT.
Saya cuman kaget tadi Pak RT. Maaf ya Pak, tugas Desi sambil menggaruk kepalanya. Ya sudah kalau begitu, kalau kamu mau pulang nanti setelah asar pulang saja. Gak masalah, biar digantiin sama ibu-ibu lain. Karena besok ada lomba masak. Kamu panitianya. Tita Pak RT. Makasih ya Pak, jawab Desi ramah. Malam itu, angin berbisik perlahan di tengah kegelapan yang pekat. Suara langkah kaki yang samar-samar terdengar di kejauhan, meninggalkan rasa gelisah di udara. Bulan tersembunyi di balik awan kelabu, memancarkan cahaya samar yang hanya cukup untuk menyinari bayangan-bayangan yang menakutkan. Setiap suara terdengar lebih besar dan lebih aneh pada malam seperti ini, dan suasana semakin mencekam. Parjo mengedarkan pandangan ke segala arah kala mendengar suara dari atas plafon yang begitu sangat keras. Saat malam tiba ini adalah hal yang tidak dia inginkan. Parjo hanya mampu menggerakkan bola matanya mendengar suara lirih begitu menusuk daun telinganya. Dia tahu itu adalah suara Mirna yang mungkin hari ini datang kembali untuk mencabut nyawanya. Karena tubuh yang kaku dan dalam keadaan yang bau membuat Parjo tidur sendirian, sedangkan Desi dan Sari tidur bersama. Kedua wanita itu tentu tak tega melakukannya pada Parjo. Namun mereka terpaksa karena mereka akan merasakan mual yang begitu hebat jika terus berdekatan dengannya. Parjo pergi. Entah kekuatan dari mana, tiba-tiba Parjo bisa berbicara. Suasana kamar tiba-tiba berubah menjadi dingin dan hening. Cahaya redup dari lampu ruang tamu adalah satu-satunya sumber cahaya. Tiba-tiba di tengah kegelapan sebuah siluet muncul perlahan. Wajahnya yang pucat terkulai, mata kosong tanpa ekspresi, dan senyuman mengerikan yang melintas di bibirnya menghadirkan kehadiran yang menyeramkan. Arwah Mirna telah muncul, menghantui batas antara dunia hidup dan dunia yang lain dengan kehadiran yang menyeramkan. Aku sudah memberimu waktu Parjo untuk mengakui semuanya, tapi kau tak melakukannya. Jadi jangan salahkan aku jika aku yang akan menyeretmu keluar. Mirna menghentakkan jari kukunya yang runcing dan hitam hingga membuat leher Parjo meninggalkan jejak goresan darah yang mengalir di tiada henti. Tak sanggup lagi menahan kesakitan membuat Parjo hanya bisa mengerang dengan suara yang tercekat di tenggorokan. Ikutlah denganku. Hari ini, detik ini perbuatanmu yang biadab itu akan aku balas dengan pedih sampai kau tak sanggup merasakannya dan memintaku untuk segera membunuhmu. Mirna menarik kaki Parjo yang hanya bisa terkapar di tempat tidur dan menghilang di kegelapan malam. Sementara itu di tempat lain ada sebuah acara, ada hajatan pernikahan anak Pak Kades, membuat para warga pun begitu antusias membantu. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam, tak membuat semuanya undur diri. Semakin malam semakin banyak tamu yang berdatangan. Makanannya enak-enak ya jika Pak Kades sudah mengadakan pesta. Sering-seringlah seperti ini, ucap salah satu warga setelah mengambil prasmanan. Bener tuh, jika Pak Kades yang udah mengadakan acara hajatan, aku pasti datang deh, walaupun bermodal amplop kosong, jawabnya tertawa. Jadi selama ini kau datang kondangan itu modal amplop kosong? Tidak bisa dibiarkan ini. Kau ini pelitnya minta ampun. Pria itu tampak sedikit menyunggingkan senyum, kemudian tertawa. Lah kalau kita ngasih amplop itu kan gak pernah diperiksa, jadi mereka kan gak tahu apa-apa di dalamnya. Ada isinya atau kosong. Yang jelas perut kenyang. Ia mengelus perutnya yang sudah membuncit. Suara ledakan yang tiba-tiba memenuhi udara membuat semua tamu undangan dan anggota orkes dangdut berhenti dengan cepat. Wajah-wajah penuh kebingungan dan ketakutan tampak tersebar di antara mereka. Sementara hiruk-pikuk acara sebelumnya berubah menjadi suasana hening yang tegang. Astagfirullahaladzim, apa itu? Orang tampak berkumpul dan memegik terkejut kalau melihat tubuh Parjo terkapar di halaman dengan darah yang mengalir tiada henti di dalam mulutnya. Mereka tak mengerti kenapa tiba-tiba Parjo berada di sana. Bahkan dari tanah sekitar itu terlihat mengeluarkan sebuah asap putih.
Semua tampak memundurkan langkahnya kala terkejut melihat sosok arwah Mirna yang kini tengah berdiri di depan Parjo yang masih terkapar dengan kondisi memprihatinkan. Kenapa Parjo bisa sampai di sini? Tanya Udin gugup ketakutan. Mirna, jangan ganggu kami. Kembalilah ke alammu, ucap Pak RT menatap iba pada arwah Mirna. Lalu Mirna yang emosi mendengar ucapan Udin dan Pak RT pun seketika membuat angin bertiup kencang, membuat tenda acara resepsi pernikahan anak kepala desa itu berantakan. Tubuh Parjo yang menegang dengan mulut yang menganga dan mata melotot seketika kejang-kejang dan terangkat setinggi atap rumah Pak Kades. Kemudian tanpa ada rasa iba, Mirna membanting tubuh Parjo secepat mungkin sehingga kembali mengeluarkan suara patahan yang tak biasa. Hentikan ini Mirna, pujuk para warga. Tidak akan, sebelum dendamku terbalaskan. Aku tidak akan melepaskan mereka semua, bentak Mirna. Lalu Mirna membuat Parjo sudah bisa menutup mulutnya dan mengedipkan kedua kelopak matanya. Saya mau membuat sebuah pengakuan, ucap Parjo tergagap-gagap. Saya mau buat pengakuan tentang kematian Mirna, ungkap Parjo terbata-bata. Jangan kebanyakan basa-basi Parjo, atau aku akan langsung mencabut kesempatan kau berbicara. Semua orang takut mendengar tawa Mirna yang menggema di seluruh penjuru desa. Bahkan rasa terkejut mereka seolah tergantikan dengan rasa takut mereka pada Mirna. Saya adalah orang yang membunuh Mirna, jawab Parjo terbata-bata. Semua orang lantas terkejut mendengar ucapan Parjo. Para warga desa berbisik-bisik menatap tak suka pada Parjo. Lagi dan lagi, derai tawa Mirna membuat bulu kuduk orang yang mendengarnya berdiri. Tak lama, Mirna membuat kembali tubuh Parjo kejang seperti saat pertama kali para warga melihatnya. Dan di waktu yang bersamaan mulut Parjo mengeluarkan begitu banyak darah dan belatung. Mulutnya terenganga dengan mata melotot. Tak hanya sampai di situ, Mirna pun membuat pusaka milik Parjo memutar dengan sendirinya hingga jeritan suara Parjo terdengar meminta pertolongan. Udin kemudian meninggalkan kerumunan dan pergi ke rumah Parjo untuk membangunkan Desi serta Sari. Neng Desi, bangun Neng, teriak Udin panik. Neng, bangun Neng, Parjo Neng, Kang Parjo, teriak Udin lagi. Sedangkan Desi yang baru saja selesai menunaikan ibadah sholat Isya terkejut saat rumahnya digedor begitu saja. Sebentar, teriak Desi. Niat hati ingin melihat keadaan Parjo, namun ia urungkan saat mendengar ketukan pintu semakin jelas terdengar. Ish, siapa sih? Orang pengen istirahat malah digedor, ucap Desi kesal, sebab ia sangat kelelahan. Kang Udin, sapa Desi dengan raut wajah yang sulit diartikan. Parjo, suamimu sedang disiksa oleh arwah Mirna, ucap Udin cepat dan ingin menarik tangan Desi. Apa? Kang Parjo ada di dalam, Kang. Bagaimana mungkin dia bisa keluar? Tubuhnya menegang sejak malam kemarin dan tak bisa bicara, bantah Desi kejal. Tanpa Desi duga, ia menarik tangan Udin dengan maksud melihatkan pada Udin jika ucapannya benar. Dan tuh, lihat, ada Kang Parjonya kan? Bentak Desi menunjuk ke dalam kamarnya tanpa melihat ke arah dalam. Kamu lihat pakai mata kamu Desi, suami kamu gak ada, sentak Udin tanpa sadar. Desi pun melihat ke arah dalam dan terkejut ketika tak menemukan sosok suaminya yang terbujur kaku di ranjang. Makanya, dengarkan saya, suami kamu dibawa oleh Mirna di depan semua warga. Dia terlihat sangat murka di sana, jelas Udin singkat. Apa? Ucap Sari yang terbangun karena suara Desi tadi. Udah ayo, kalian berdua ikut saya. Kalau enggak saya tinggal aja. Bapak kamu dibawa arwah Mirna ke balai desa, ucap Udin kesal dan berjalan terlebih dahulu. Tanpa menunggu lama, Desi dan Sari pun mengekor di belakang Udin menggunakan sepeda motor, memakan waktu 10 menit. Dan sesampainya di sana, Desi terkejut melihat kondisi Parjo yang sudah seperti mayat hidup. "Ah, Kang!" jerit Desi histeris. Mirna yang berada di sana tertawa puas melihat bagaimana semua orang berbicara buruk pada Parjo. Dan seketika Mirna membawa Desi yang sejak tadi menjerit untuk melihat kejadian yang sebenarnya terjadi
di hari Mirna yang merenggut nyawanya. Tubuh Desi seketika pingsan dan ia terbangun di dalam mimpinya. Semua kejadian dari awal Parjo, Jarwo, dan satu orang lagi yang tak terlihat begitu jelas oleh Desi sedang merudak paksa Mirna di toilet umum dekat musola. Tanpa belas kasihan, ketiganya memaksa Mirna melayani nafsu setannya. Tak hanya sampai di situ, mereka dengan kejinya menghabisi nyawa Mirna dengan cara mencekiknya dan menggantungkannya di dekat pohon beringin kebun jagung. Dalam penglihatan Desi, ia sungguh tak menyangka melihat suaminya yang menjadi ketua saat ketiganya berbuat hal tak senonoh pada Mirna. Tubuh Desi seolah terkejut saat ia terbangun dari penglihatan yang ia lihat tadi. Mati Parjo, kamu pantas mati, pekik Mirna murka. Sedangkan Desi hanya bisa menangis setelah melihat kejadian saat Mirna meregang nyawa. Wajar jika selama ini suaminya sekali terganggu dengan kehadiran Mirna, sebab ialah yang membunuhnya dengan kedua tangannya sendiri. Dan lantas Desi teringat akan ucapan Mirna yang mengatakan jika suaminya adalah orang yang jahat. Mirna pun menarik tubuh Parjo menggunakan kain jariknya saat menjual jamu dulu dan mencekik lehernya kuat dengan kain itu. Siksaan yang diberikan Mirna pada Parjo diperlihatkan pada seluruh warga desa Balai Asri. Tak ada yang berani melarang Mirna melakukan perbuatannya. Semuanya ketakutan melihat bagaimana Mirna menyiksa Parjo. Jika Mirna sampai begini, tandanya Parjo yang menjadi dalang utamanya, bisik Asep pada Udin. Tidak, kan tadi Mirna bilang mereka, tandanya masih ada orang lain lagi. Siapa ya? Bisik Udin malah balik bertanya. Lalu Pak RT yang sejak tadi diam karena takut mencoba berani melarang Mirna berbuat lebih jauh lagi. Mirna, sudah cukup, hentikan Mirna, ucap Pak RT tak tega melihat kondisi Parjo. Tidak, aku tidak akan berhenti sampai ia mati di tanganku, ucap Mirna murka. Sudah Pak, biarkan saja, nanti Bapak yang diganggu sama Mirna Pak, bujuk PRT saat melihat suaminya akan berbicara lagi. Sedangkan Sari, ia sudah tak tahu ingin berbicara apa-apa lagi. Gadis berusia 14 tahun itu hanya bisa menangis melihat kondisi bapaknya yang disiksa oleh Mirna. Tak ingin membuang waktu lebih lama, Mirna mulai ingin menyudahi penyiksaan terhadap Parjo. Ia memutar kepala Parjo 180 derajat hingga mengeluarkan bunyi patahan dari tulang leher Parjo. Bapak, jerit Desi dan Sari secara bersamaan. Tubuh Parjo yang tadi terbujur kaku diangkat oleh Mirna, lalu dihempaskan begitu saja ke tanah. Belum puas melihat kondisi Parjo yang mengenaskan, Mirna memutar kepala Parjo hingga patah dan langsung menjatuhkannya ke tanah. Parjo telah merenggut nyawa dengan cara yang hampir sama dengan Mirna. Jika Parjo mencekiknya, maka Mirna mematahkan lehernya. Warga yang sejak tadi diam menahan rasa takut kini mulai berbisik-bisik kembali setelah melihat Parjo tidak bernyawa lagi. Dan bersamaan itu pula, sosok Mirna menghilang begitu saja. Ia terbang tinggi dengan suara tawanya yang menggema dan membuat bulu kuduk merinding. Keesokan harinya, jasad Parjo pun dimakamkan di pemakaman desa Balai Asri. Desi dan Asri tak kuasa menahan tangis ketika melihat suami serta bapaknya telah masuk ke dalam liang lahat. Ada sebagian warga yang merasa iba melihat Desi dan Sari, namun ada juga yang merasa tidak iba, sebab menurut mereka tidak mungkin Desi tidak tahu perbuatan suaminya. Kang, kenapa Kang rega, Kang? Kenapa Kang merusak pernikahan kita dengan hal kotor ini, Kang? Jerit Desi di depan gundukan tanah yang masih basah itu. Bapak jahat. Bapak nggak sayang sama Sari. Bude Mirna itu kan sepupu ibu, Pak. Isak Sari mengeluh dan mengguncang papan nisan Parjo. Jantung Desi bagai tersambar petir saat mendengar apa yang baru saja Sari ucapkan. Apa maksud kamu, Sari? Jangan berbicara asal kamu, tanya Desi kesal. Iya Bu, Bude Mirna itu adalah sepupu ibu. Aku udah tahu lama, tapi aku pikir ibu tak tahu, makanya aku diam aja, Bu, jawab Sari masih terisak-isak. Kamu tahu dari mana? Siapa yang bilang sama kamu? Tanya Desi yang langsung berubah posisinya menghadap tubuh Sari dan memegang bahunya. Mbah Ratmi, ibunya Bude Mirna. Waktu dia pulang dari musola, Sari gak sengaja ketemu sama dia, Bu. Dia bilang kalau Bude Mirna itu sepupu ibu.
Mbah Nani itu kakaknya Mbah Ratmi. Lebih tepatnya beda ibu, karena Mbah Kakung pernah nikah 2 kali, Bu, jelas Sari. Tapi kenapa Mbah Nani gak pernah cerita? Tanya Desi yang masih belum mengerti. Karena Mbah Nani mengira jika Mbah Ratmi udah meninggal, Bu. Mbah Ratmi ada di desa ini karena berusaha mencari Mbah Nani. Ia ingin berkumpul dengan kakaknya, kakak tiri. Mbah Ratmi sangat sayang dengan Mbah Nani, Bu, jawab Sari lagi. Jadi Mbah Ratmi di mana sekarang? Kenapa dia bisa cerita sama kamu? Tanya Desi lagi. Mbah Ratmi sakit-sakitan, Bu. Dia cuma baring aja di kamarnya. Katanya tinggal menunggu ajal. Ibu ingat, aku selalu keluar di jam 10 pagi dengan alasan ingin ke rumah teman sekolah ngerjain tugas. Aku tidak pergi ke sana, Bu. Aku ke rumah Mbah Ratmi. Aku urus dia, Bu. Aku suapi Mbah Ratmi makan. Aku sapu rumahnya karena penuh debu, ungkap Sari. Flashback pada saat Sari ketemu dengan Bu Ratmi. Bude Ratmi, mau pulang ya? Sari ikut dong, Bude. Sari takut ketemu arwah Mbak Mirna, ucapku asal saat itu. Shh, Mirna itu perempuan baik. Dia cuma ganggu yang jahat saja, sentak Bude Ratmi saat itu. Maaf ya, Bude, Sari ngomongnya kurang sopan, ucapku kesal. Ya, aku sudah tidak sopan membicarakan arwah Mbak Mirna pada Bude Ratmi. Kamu tahu anak siapa? Sopo bapak Tanya Bude Ratmi lagi. Aku anaknya Parjo, si toko bangunan itu, Bude. Anaknya Desi, yang wajahnya kayak orang Cina, jelasku saat itu. Wes, kalau gitu jenenge jangan panggil Bude sama aku. Aku ini seumuran mbahmu pasti, kata Bude Ratmi saat itu. Tapi Bude masih kelihatan muda, makanya aku panggil Bude, jawabku nyengir. Yo karena aku rutin minum jamu dulu, apalagi jamu Nisi Mirna, bikin awet muda, racikan dari mendiang bapakku dulu, jawab Bude Ratmi seloroh. Namamu sopo, Nduk? Tanyanya lagi. Sari, Bude. Sari Rahmawati, jawabku. Lalu saat itu tak sengaja ia menjatuhkan sebuah dompet zaman dahulu yang masih terlihat bagus. Isi dompet itu terjatuh berserakan di tanah. Sari langsung membantunya memungut satu persatu kertas dan foto yang tercecer di tanah. Tak ada uang sama sekali di dalam dompet itu, hanya kertas putih dan beberapa foto saja. Namun saat itu Sari menemukan foto yang tak asing di matanya, seakan pernah melihat wajah yang ada di foto itu. Tapi entah siapa, Sari masih berusaha mengingatnya. Tak ingin penasaran lebih lama lagi, Sari pun memberanikan diri bertanya. Bude, ini siapa? Tanya Sari, melihatkan foto seorang wanita cantik bermata sipit. Jangan panggil Bude. Aku sudah tua, panggil Mbah saja, protes Bude Ratmi saat itu. Nggih Bude, nggih Mbah, gigik Sari. Jadi ini siapa, Mbah? Tanya Sari lagi. Air mata Mbah Ratmi langsung meluncur begitu saja. Ia mengusap foto usang yang masih terlihat bagus itu dengan perlahan menggunakan jemarinya yang keriput. Ini kakak tiri Mbah, namanya Nani Chang. Dia keturunan orang Cina karena ibunya orang Cina. Mbah sudah lama mencarinya. Mbah merindukannya. Kami terpisah saat Mbah beranjak SMP, jelas Mbah Ratmi. Kalau gitu Mbah, bukan kakak tiri Mbah, tapi kandung. Kan satu bapak, jawab Sari menjelaskan. Gitu ya, Mbah pikir kakak tiri. Sari pun hanya menggelengkan kepalanya. Kemudian baru teringat olehnya siapa wanita yang mirip yang ada di foto itu, terlebih memiliki nama yang sama. Mbah, aku juga punya seorang nenek. Aku panggilnya Mbah Nani. Wajahnya mirip dengan foto itu. Apa dia orang yang sama? Tanya Sari, kini mengeluarkan HP-nya dan melihatkan foto Mbah Nani saat ini. Ya Allah, Gusti Allah, ini Mbah Nani, kakakku. Pantas saja wajah Desi selintas mirip dengan Nani. Makanya aku sayang sama si Desi, isak Mbah Ratmi. Jadi Mbak Mirna itu bude aku, Mbah? Tanyaku penasaran. Iya, Mirna bude kamu, Desi keponakanku, jawabnya menangis memeluk foto Mbah Nani. Sari yang terkejut pun hanya bisa terdiam, ingin mengatakan secepatnya hal ini pada sang ibu.
Lalu ia pun kembali melanjutkan perjalanan pulang bersama Mbah Ratmi. Desi yang mendengar cerita anaknya kini seketika mengusap air matanya kasar. Ia sungguh kecewa. Kecewa ketika tahu Mirna yang memang sudah ia anggap adik, ternyata memang sepupunya sendiri dan telah dilenyapkan oleh suaminya, Parjo. Kembali ke masa sekarang. Ayo Sari, kita pergi dari sini. Ibu tidak sudi. Ibu tidak sudi mengeluarkan air mata untuk bapakmu yang ternyata pengkhianat, pembunuh. Ajak Desi yang sudah berdiri. Tapi Bu, jawab Sari yang enggan meninggalkan makam Parjo. Kamu gak tahu Sari, bagaimana bapakmu menghabisi nyawa Budi Mirna kamu. Dia menggantungnya dengan keadaan tidak berpakaian apapun. Dia melecehkannya. Makanya bapakmu selalu diganggu Mirna. Ibu sudah mulai curiga saat ibu bertengkar dengan bapakmu. Dia mengusir ibu. Dan kamu tahu apa? Ibu bertemu arwah Mirna. Dia bilang bapak bukan orang baik. Tapi saat itu ibu tidak mengerti maksudnya, ungkap Desi. Jadi ibu pernah diusir bapak? Pernah didatangi arwah Budi Mirna? Tanya Sari sedikit terkejut. Ya, saat kamu lihat rumah seperti kemalingan malam itu, kamu tertidur lelap. Apa kamu ingat? Tanya Desi mengingatkan. Sari hanya menganggukkan kepalanya saja sebagai tanda ia mengingatnya. Saat malam itulah ibu bertemu dengan arwah Budi Mirna kamu, jelas Desi. Tiba-tiba saja saat keduanya sedang berbicara, terasa getaran yang begitu kuat di sekitar makam Parjo. Dan makam Parjo meledak dan mengeluarkan asap putih yang sangat banyak. Seketika Desi dan Sari ketakutan. Takut jika arwah Parjo mendengar apa yang mereka ceritakan tadi. Dengan perlahan berjalan mundur, Desi dan Sari mengeluarkan keringat yang banyak. Tangan gemetaran tak bisa lagi menutupi rasa ketakutan. Hari sudah sangat petang, sudah jam 5 sore. Namun suasana makam sudah tampak sunyi sepi dan sedikit gelap, membuat ibu dan anak ini ingin berlari. Namun entah apa yang seolah menahannya. Bu, itu tadi apa? Tanya Sari ketakutan. Ibu gak tahu. Ayo kita pergi dari sini, ajak Desi mencoba berjalan mundur lebih cepat. Tiba-tiba, Desi, Sari, ucap suara yang tak asing di telinga mereka. Ah! Teriak keduanya ketakutan. Jangan tinggalin Akang. Akang disiksa di sini. Bantu Akang, Desi. Bantu Akang, ujar arwah itu yang berbentuk sosok pocong yang penuh darah. Pergi kamu, Kang. Pergi. Kamu sudah jadi setan. Kamu sudah mati. Kamu pantas mendapatkannya, teriak Desi murka. Hatinya terlalu sakit jika mengingat semua kejadian yang ada dan fakta jika Mirna adalah sepupunya. Perlahan-lahan Parjo mendekat, semakin mendekat, dan membuat Desi dan anaknya semakin mundur. Bu, hitungan ketiga kita lari ya, Bu, bisik Sari yang masih ketakutan. 1, 2, 3. Lari, Bu, teriak Sari menarik kuat tangan ibunya dan berlari meninggalkan makam. Setelah berlari selama 10 menit, akhirnya mereka tiba di pemukiman warga desa. Keduanya terengah-engah karena nafas yang memburu. Sampai beberapa warga melihat keduanya merasa iba. Desi, yang sabar ya kamu. Allah gak akan kasih cobaan kalau hambanya gak sanggup, ucap Mbok Darmi, pemilik warung harian di desa itu. Saya gak sedih, Mbok. Saya malah merasa kecewa dan bodoh. Kenapa saya bisa menikahi orang seperti Kang Parjo? Jawab Desi mengejutkan Mbok Darmi. Loh, piye iki? Kenapa kamu gak sedih? Ujar Mbok Darmo lagi. Bapak jahat, Mbah. Buat apa ditangisi? Biar bapak menebus kesalahannya di dunia di alam sana. Semoga aja digangguin Mbak Mirna, dengku Sari yang juga ikutan mencela bapaknya. Astagfirullahaladzim, kalian berdua kenapa begini? Bukannya tadi kalian nangis di depan makam. Sekarang kenapa malah membenci begitu? Tanya Mbok Darmi heran. Mbok gak tahu kan gimana rasanya jadi saya. Si Kang Parjo itu sudah memperkosa Mirna dengan cara keji, membunuhnya juga. Dan hal yang paling mengejutkan adalah Mirna teh sepupu saya. Gimana gak hancur hati saya? Ungkap Desi menggebu-gebu meluapkan emosinya. Mirna sepupu kamu? Tanya Mbok Darmi lagi. Iya, Mbok. Mirna teh sepupu saya. Ibunya dan ibu saya kakak beradik. Sudahlah, Mbok, saya capek. Habis ditatangi saya tanya Kang Parjo, minta tolong dia disiksa.
Saya nggak mau. Saya kabur. Omel Desi lagi. Waduh, saya harus cepat tutup warung iki. Nanti si Parjo sama si Mirna kolaborasi bareng si Jarwo teror desa. Jawab Mbok Darmi. Yo wis, pamit ya Mbok. Salam Desi dan Sari langsung meninggalkan warung Mbok Darmi. Bukan makin aman desa, malah makin banyak hantunya. Harus cepat tutup warung iki. Omel Mbok Darmi mulai menutup warungnya dengan cepat. Sesampainya di rumah, Desi dan Sari langsung membersihkan diri. Tidak ada acara tahlilan di desa ini lagi. Sejak kematian Mirna kala itu dan arwahnya gentayangan, acara tahlilan ditiadakan. Bu, kita pergi saja dari kampung ini ya. Bu, kita pergi saja dari kampung ini ya Bu. Sari takut ditetangi bapak, ungkap Sari mengutarakan isi hatinya sejak tadi. Besok kita urus semuanya Sari. Ibu juga nggak mau tinggal di sini lagi, jawab Desi sambil membersihkan wajahnya. Sari dan Desi terkejut bukan main saat ada yang mengetuk pintu rumah mereka dengan bunyi yang tak biasa. Keduanya menggenggam tangan satu sama lain dengan keringat yang mulai lagi bercucuran dengan deras. Bu, itu apa? Tanya Sari berbisik di telinga ketakutan. Ibu nggak tahu, itu bukan ketukan pintu. Itu seperti bunyi benda tumpul, bisik Desi. Lampu ruangan itu hidup. Ingin dimatikan keduanya, tapi terlalu takut untuk beranjak dan bergelap-gelapan. Ingin dibiarkan saja, namun Desi berniat mengintip siapa orang yang menggedor pintu rumah mereka. Dengan langkah berani, Desi mencoba mengintip dari ujung gorden ruang tamunya, berjalan mengendap-endap dan membuka sedikit ujung itu dan... Setan! Teriak Desi ketakutan ketika melihat sosok pocong yang tegak di depan pintu rumahnya dan menghantupkan kepalanya ke pintu tersebut. Tubuh Desi jatuh ke lantai karena ia ketakutan dan berujung pingsan. Ibu, teriak Sari menggelegar. Sari yang tinggal seorang diri memberanikan diri membaca ayat suci Al-Quran dan menutup matanya sambil memeluk Desi. Setelah berbagai macam surat yang ia baca, tidak ada lagi terdengar bunyi ketukan itu. Bahkan suasana rumah tidak menyeramkan seperti tadi. Dan Sari pun tertidur nyenyak di samping ibunya. Di lain tempat, sedangkan Baskoro, kini ia sudah mulai bertaubat. Sholat 5 waktunya tak pernah tinggal. Bahkan kini ia selalu mengaji setiap selesai sholatnya. Pakaian pun berubah. Tidak lagi menggunakan celana jeans dan kaos oblong. Kini ia lebih sering menggunakan jubah dan celana cingkrang. Bahkan Baskoro tak pernah sholat di rumah, melainkan sholat di masjid dan melanjutkan sholat sunnah serta mengaji di rumah. Begitu pula dengan Dewi dan Rani. Keduanya juga mengikuti jejak pemimpin di dalam rumah mereka. Sholat yang tak pernah tertinggal kecuali sedang dalam keadaan datang bulan, menggunakan baju syar'i yang menutup hingga seluruh tubuh dan tangannya. Akang, apa Akang berniat menyerahkan diri ke kantor polisi? Tanya Dewi. Ada sayang. Akang ada niat seperti itu. Tapi setelah Akang memenuhi semua kebutuhan kamu dan Rani, barulah Akang tenang meninggalkan kalian selama Akang akan dipenjara nanti, jawab Baskoro sendu. Hati Dewi sakit, perih. Baru saja menikmati indahnya rumah tangga yang harmonis dan dekat kepada Allah, kini harus menerima kenyataan akan berpisah dengan sang suami yang entah kapan tiba waktunya. Hanya Baskoro saja yang tahu. Mereka tidak mengetahui kabar kematian Parjo, sebab tak ada satupun yang memberi kabar itu pada mereka di kota. Dewi, kalau seandainya Mirna tertangis saya dan meminta nyawa saya, kamu harus ikhlas ya, ucap Baskoro tiba-tiba. Akang, tidak ada setan yang bisa membunuh manusia. Semoga dengan Akang sudah bertaubat seperti ini, Mirna gak lagi meminta balasan nyawa, dan semoga saja dia segera kembali ke alamnya tanpa harus meneror para warga desa lagi, jelas Dewi. Semoga saja kita selalu dalam lindungan Allah, ucap Baskoro. Dan benar saja, rumah mereka sudah terlindungi oleh semua jenis makhluk halus. Bagaimana tidak, setiap hari lantunan ayat suci Al-Quran memenuhi seisi rumah ini. Sholat yang tak pernah terputus, belum lagi zikir yang selalu dipanjatkan, serta sholawat pada Nabi. Rumah yang tampak paling bercahaya di kegelapan malam, hingga membuat makhluk tak kasat mata tak sanggup mendekatinya, termasuk Mirna. Kembali kepada Mirna.
Sampai kapan aku terus seperti ini? Mirna kini tengah duduk di atas pohon, menatap gelapnya langit malam. Suara burung gagak tak pernah berhenti berkicau, seolah mewakilkan apa yang sosok Mirna rasakan saat ini. Parjo sudah aku bunuh, dan tinggal Baskoro. Tapi aku tak bisa membunuhnya. Dia sudah berubah. Mirna bimbang dengan apa yang harus ia lakukan saat ini. Ingin kembali ke akhirat pun ia tak bisa. Jiwanya seolah masih tertahan di dunia. Matanya memicing kala melihat seorang wanita yang memakai gaun pengantin tengah berjalan lurus tanpa ingin menoleh. Bahkan sesekali terdengar isak tangisnya yang begitu menyayat hati. Sepertinya dia bukan manusia. Mengingat hari ini sudah semakin malam dan tak mungkin manusia malam-malam berkeliaran, Mirna melayang dan mendekat ke arah wanita yang masih terus berjalan dengan baju pengantin itu. Tunggu, cegah Mirna, membuatnya langsung berhenti. Siapa kau? Wanita bergaun pengantin itu perlahan membalikkan tubuhnya. Wajahnya cantik, tapi pucat dengan luka di kepala dan perutnya yang mengeluarkan darah segar. Aku sedih. Jawabnya malah kembali menangis. Mirna mendekat mencoba berbicara lebih dalam lagi. Karena mereka sama-sama bukan manusia, tentu membuat ia merasa iba pada wanita itu. Ditambah, sepertinya ia juga dibunuh. Tenanglah, apa yang terjadi? Aku tidak pernah melihatmu sebelumnya. Ia mengangkat pandangannya perlahan. Wajah pucatnya yang cantik begitu sendu hingga membuat Mirna semakin merasa tak tega. Di hari pernikahanku, aku baru saja dibunuh. Mereka kejam, mereka jahat. Mereka merenggut nyawaku di saat aku memakai gaun ini. Dan sekarang, aku dan calon suamiku terpisah karena takdir. Sekarang, apa yang harus kulakukan? Bolehkah aku benci pada dunia karena tak berpihak kepadaku? Tenanglah, mari kita bicarakan baik-baik. Kau bisa bercerita kepadaku. Mirna memegang tangan wanita itu dan melayang hingga keduanya duduk di atas pohon, menatap indahnya sang raja bulan yang bertengger gagah di atas langit. Jadi, kapan kau mati? Tanya Mirna. Siapa namamu? Kau cantik sekali. Tega mereka membunuhmu. Wanita itu kembali meneteskan air matanya, merasakan pertanyaan Mirna mengingatkan dirinya akan nasibnya yang begitu sial. Namaku Alika. Aku dari desa Wongsi yang tak jauh dari desa ini. Aku mati ditembak oleh komplotan anak buah suami dari sepupuku. Dia berselingkuh dengan adikku. Dia takut aku membongkar perbuatannya. Dan yang lebih parah lagi, dia terlibat sindikat penjualan organ dalam manusia. Dan aku tahu itu. Aku sedih. Tak bisa membayangkan bagaimana sedihnya calon suami dan ibuku telah mendapati aku yang sudah tak bernyawa. Aku tak menyangka mereka bertindak secepat ini. Bahkan mereka tak memberiku kesempatan untuk sah menjadi istri dari suamiku. Mereka menerobos masuk saat aku berada di dalam kamar dan langsung menembakku. Sampai kapanpun, aku tak akan pernah membiarkan mereka lolos. Sorot mata tajam itu terlihat memancarkan aura yang begitu dendam berkobar, seolah sudah merasuki semua jiwa dan raga Alika. Akibat tindakan tak manusiawi yang baru saja ia terima. Meninggal saat menjadi pengantin membuatnya semakin merasa marah karena harus meninggalkan orang-orang yang ia sayangi lagi secara terpaksa. Kau tak usah takut, aku akan membantumu. Kita sama-sama korban, dan kita memang harus memberantas orang-orang yang sudah membunuh kita. Berhentilah menangis, dan jangan buat dirimu menjadi lemah. Jangan biarkan mereka tertawa di atas penderitaanmu. Mulai sekarang, kau tak usah takut. Ada aku di sini. Alika mengangkat pandangannya dan menatap Mirna dengan tatapan begitu sembuh. Baru kali ini ada sesosok arwah yang begitu peduli terhadapnya. Dia pikir di saat dia sudah mati, maka semuanya akan berakhir dan tak ada seorang pun yang peduli kepadanya. Terima kasih. Siapa namamu? Boleh aku tahu apa alasanmu kau membantuku? Karena kita bernasib sama. Sama-sama dibunuh dengan keji. Mereka bahkan memperkosaku dulu. Air mata kembali menetes saat mengingat kejadian buruk yang menimpanya. Karena sudah seperti ini,
Rasa bencinya terhadap Baskoro yang sekarang sudah mulai tobat itu pun kembali membumbung tinggi. Bayangan pria itu yang tertawa dan menghujaninya dengan pusaka miliknya membuat mata Mirna melotot. Tapi Baskoro sekarang sudah bertaubat. Haruskah Mirna tetap membunuhnya? Maafkan aku yang sudah mengingatkanmu pada kejadian buruk itu. Aku hampir putus asa saja, tak tahu harus melakukan apa di saat aku sadar jika aku sudah tak bernyawa. Bahkan di saat aku ingin menggapai ibu dan calon suamiku, tangan ini tak bisa menyentuhnya. Mirna menepuk bahu Alika dengan erat. Ayo, kita balas perbuatan mereka. Tapi sebelum itu, ikutlah denganku. Aku ingin memberi pelajaran pada seseorang. Jika aku tak bisa membunuhnya, maka aku akan memberikan pelajaran untuknya sebagai balasan atas perbuatannya. Alika mengangguk dan mereka lenyap dalam kegelapan. Di rumah Baskoro, ia terlihat baru saja hendak keluar menuju ke rumah Pak RT. Kang, kenapa nggak besok aja sih? Aku takut. Ini kan sudah malam. Entah kenapa perasaan dingin begitu tidak enak kalau mendengar suaminya pamit untuk pergi ke rumah Pak RT karena ada undangan berkumpul untuk hendak membicarakan ronda malam. Gak enak Dewi, sama Pak RT. Lagian ini masih sore kok. Ucapnya yang terpaksa harus keluar. Tapi Kang, tak apa sayang, kamu tak usah khawatir. Rumah Pak RT juga dekat di sini. Mendengar suami yang terus berbicara seperti itu membuat Dewi mau tidak mau menerima keputusannya. Padahal ia berharap jika Baskoro itu keluar besok pagi saja. Ia takut Mirna akan mengganggu suaminya di malam ini. Walaupun suaminya sudah berubah, tapi rasa takut itu masih bersarang dalam dirinya. Memang gak ada hantu yang membunuh manusia, tetapi dendam yang besar bisa membunuhnya. Dan Dewi tahu jika Mirna masih dendam pada suaminya yang telah membunuh dan memperkosanya. Kalau begitu, Akang pergi dulu, Neng. Assalamualaikum. Dengan raut wajah semu, Dewi melepas kepergian suaminya di jam yang sudah menunjukkan pukul 9 malam. Semoga Kang Baskoro baik-baik saja. Di gelapnya malam yang ikut disertai oleh lolongan anjing, Mirna dan Alika harus berjalan menyusuri pemukiman warga. Langkah kaki yang diseret itu dengan begitu sangat nyaring membuat orang-orang yang berada di rumah tak berani untuk melihat apa yang ada di luar. Mati, nyawa harus dibayar dengan nyawa. Sementara itu Baskoro terus melangkah dengan tenang tanpa adanya hambatan. Walaupun ia masih takut dan yakin jika Mirna akan membalas dendam kepadanya, namun karena ia sudah mulai menata diri dan merubah dirinya, membuatnya merasa sudah siap jika terjadi sesuatu pada dirinya nanti. Baskoro. Suara lirih tersapu angin itu membuat langkah Baskoro terhenti. Perlahan ia membalikkan tubuhnya dan matanya melebar karena melihat sosok Mirna dan sosok lain yang memakai baju pengantin di sebelahnya tengah menatap dingin ke arahnya. Mari kita selesaikan masalah ini, Baskoro. Jangan kau pikir kau bisa lolos begitu saja. Mirna. Baskoro terkejut bukan main ketika mendengar suara Mirna yang memanggilnya dengan sosok putih berpakaian pengantin itu. Aura kemarahan dari Mirna terlihat jelas. Meski dalam hatinya Baskoro sangat takut, namun sekuat tenaga ia tahan dan tetap mengucapkan kalimat suci Allah untuk menghilangkan rasa takut itu. Maafkan aku, Mirna. Aku berjanji akan menyerahkan diriku pada polisi demi menebus semua kesalahanku. Akan tetapi, jangan mengusikku lagi. Sesungguhnya kau sudah salah jalan, Mirna. Jelas Baskoro tenang. Persetan dengan semua itu. Aku tidak peduli. Yang aku inginkan hanyalah kematianmu saja. Kematianmu, Baskoro. Teriak Mirna murka. Kematianku itu berada di tangan Allah, dan malaikat Israel lah yang akan mencabut nyawaku, bukan dirimu, Mirna. Jangan merasa seolah kau adalah malaikat mencabut nyawa, ucap Baskoro lagi. Dalam hatinya tak putus ia meminta pertolongan pada Allah, meminta perlindungan pada Allah, mengucapkan kalimat suci dan berzikir. Gugup yang ia rasakan ia tahan sekuat mungkin. Tak ingin memperlihatkan pada sosok Mirna betapa takutnya ia kini. Jika kau mengatakan kematian di tangan Tuhan, mengapa kau mencabut nyawa gadis ini? Tanya Alika, sosok yang berada di samping Mirna. Maafkan aku. Saat itu aku terbuai oleh hasutan. Aku terperdaya oleh setan. Maafkan aku, Mirna.
Jelas Baskoro lagi. Persetan itu semua. Jika aku tak bisa membuat kau mati, maka aku akan menyiksamu seperti Parjo. Dan kini ia telah menyusul sahabat kalian yang lain. Teriak Myrna, bergerak melesat ingin masuk ke dalam tubuh Baskoro. Tiba-tiba, sosok Myrna terpental jauh, tak bisa memasuki tubuh Baskoro. "Myrna!" teriak Alika yang terkejut melihat teman barunya terpental dan terhempas kuat. Baskoro membaca ayat suci Al-Quran dengan penuh khusyuk dan memejamkan matanya, pasrah dan berserah diri pada Allah menerima takdir yang akan diterima. Siapa sangka ia bisa selamat dari serangan Myrna. Myrna yang emosi karena dirinya tak dapat menyentuh Baskoro, akhirnya meminta bantuan dari para pengikut penguasa kegelapan, yaitu iblis berkepala hewan dengan bentuk yang beraneka ragam. Baskoro yang merasa ini adalah akhir hidupnya, terus memohon ampun pada Sang Pencipta. Jika memang ini jalannya, ia hanya minta diringankan dari siksa kuburnya nanti. Sosok tentara iblis berkepala hewan datang menghampiri Myrna. Alika yang saat itu terkejut seketika menyembunyikan dirinya di belakang sosok Myrna. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.